aku Noja. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang kejadiannya sudah lama sekali. Aku nggak tahu pastinya, tapi mungkin sekitar 1980 atau 1990-an. Salah seorang tetanggaku, sebut saja Pak Andi, dulunya bekerja sebagai sopir angkot. Angkotnya ini angkot zaman dulu ya, yang berupa mobil roda 3. Mungkin yang nggak tahu bentuknya seperti mobil yang sering muncul di film-film Mr. Bean dulu. Satu malam, belum malam sih, masih sekitar 6:30. Itu ada seorang teman dari Pak Andi yang berasal dari gang sebelah, itu datang menghampiri rumah Pak Andi. Si teman ini berkata, "Andi, ini aku ada penumpang mau charter angkotmu. Ini uangnya, ayo cepat dijemput, penumpangnya ada di jalan depan." Nah, ternyata ada sekelompok ibu-ibu yang pakaiannya ini seperti ibu-ibu habis menghadiri pengajian. Yang memang ibu-ibu ini sedang mencari tumpangan untuk pulang. Pak Andi pun bergegas menyalakan mobilnya dan berangkat menjemput para penumpangnya ini. Sesampainya di lokasi penjemputan, memang benar ada sekelompok ibu-ibu seperti habis pengajian, sedang menunggu di pinggir jalan. Kurang lebih ada sekitar 10-11 orang. Mereka pun naik satu persatu ke dalam angkot. Dan di sini ada sebuah keanehan. Para penumpang ini tidak menyebutkan kemana tujuannya. Dan bahkan mereka tidak mengobrol satu sama lain. Biasanya kan kalau ibu-ibu berkumpul pasti ada ngobrolnya. Tapi ini enggak, hening. Tiba-tiba jendela angkot yang membatasi antara kabin supir dan kabin penumpang itu diketuk. Pak Andi pun menoleh dan salah seorang ibu-ibu yang duduk di bagian paling depan di kabin penumpang memberi isyarat menggunakan tangan agar Pak Andi ini menjalankan mobilnya. Selama perjalanan, Pak Andi ini berusaha mengajak bicara ya. Kadang-kadang juga sekadar menanyakan ini arahnya kemana begitu. Tapi tidak ada jawaban. Benar-benar tak ada suara sama sekali dari kabin penumpang. Pak Andi ini sempat curiga, tapi karena sudah menerima uang dan juga karena belum terlalu larut ya, masih 6:30, beliau cuek-cuek aja. Ibu-ibu yang berada di posisi paling depan sesekali mengetuk jendela untuk memberikan arahan, tentu saja menggunakan tangannya. Jadi kalau mau belok kanan, si ibu ini mengetuk jendela lalu menggerakkan tangannya menuju ke kanan. Dan begitu pula sebaliknya kalau ke kiri. Pak Andi menuruti saja arahan dari ibu itu. Meskipun dalam hati beliau ini masih merasa hal ini aneh sekali karena tidak ada yang berbicara sama sekali di situ. Nah, singkat cerita, setelah cukup lama dalam perjalanan, Pak Andi ini pun sampai di sebuah perkampungan. Di tengah-tengah perkampungan ini, tiba-tiba bel yang ada di kabin penumpang itu berbunyi. Bel ini fungsinya adalah untuk memberi tanda kepada supir untuk berhenti karena ada yang mau turun dari angkot. Nah, mendengar suara bel itu, Pak Andi pun menghentikan laju angkotnya dan kemudian beliau menunggu penumpangnya turun. Saat itu beliau sama sekali tidak melirik ke arah belakang. Nah, setelah ditunggu cukup lama, beliau ini tidak merasa adanya goncangan dari suspensi kendaraan ya, yang menandakan bahwa ada orang yang turun gitu. Karena penasaran, Pak Andi pun menoleh untuk melihat ke kabin belakang. Dan ternyata kabin belakang itu kosong. Tidak ada seorang pun yang ada di kabin penumpang. Karena kaget, sekejap kemudian Pak Andi ini menoleh lagi ke arah depan. Dan di depan angkot Pak Andi ada batu nisan. Ternyata Pak Andi ini berada di tengah-tengah pemakaman. Di kanan, kiri, depan, dan belakang kendaraannya adalah batu nisan yang cukup besar. Pak Andi pun kaget dan saking syoknya, beliau pun pingsan di dalam mobilnya. Pak Andi terbangun sekitar jam 2 dini hari.
beliau terbangun dan beliau masih berada di tengah pemakaman. Bergegas beliau berusaha untuk mengeluarkan mobilnya dari kepungan batu nisan. Jadi mobil itu dimaju mundurkan berkali-kali agar bisa keluar dari areal pemakaman ini. Pak Andi ini tidak berada di jalan yang tengah-tengah pemakaman ya, tapi benar-benar di antara batu-batu nisan di tengah-tengah pemakaman. Jadi Pak Andi ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa mengeluarkan kendaraannya. Begitu terbebas dari batu-batu nisan itu, beliau bergegas untuk meninggalkan tempat itu. Dan setelah meninggalkan tempat itu, barulah Pak Andi menyadari bahwa beliau tadi itu bukan di area perkampungan seperti yang dilihat pertama kali, tapi beliau berada di sebuah pemakaman, yaitu pemakaman Kembang Kuning di Surabaya. Setelah agak jauh, Pak Andi ini berhenti sebentar untuk mengecek, dan ternyata uang yang tadi diperoleh dari si teman, yang diperoleh dari ibu-ibu itu juga, itu menghilang dari dompetnya. Dengan jantung yang masih deg-degan ya, akhirnya Pak Andi pun melanjutkan untuk pulang. Tak jauh dari area pemakaman itu, masih sekitar 1-2 km dari pemakaman itu, tiba-tiba ada seseorang berpakaian serba hitam itu tiba-tiba mencegat laju angkot Pak Andi. Pak Andi pun mengerem mendadak. Pak Andi ini masih ketakutan, dan beliau juga takut kalau yang mencegat beliau saat ini tuh juga bukan manusia. Tapi setelah mencegat, orang yang berpakaian serba hitam itu berucap kalau dirinya mau meminta tolong kepada Pak Andi. Ternyata dia adalah manusia, dan dia adalah supir dari sebuah keluarga yang hendak berangkat haji. Namun, di tengah perjalanan, mobilnya ini mogok, dan dia sedang mencari tumpangan untuk calon haji yang diantarnya ini, karena subuh hari itu juga pesawat mereka akan berangkat dari Bandara Juanda. Pak Andi pun menjadi lega karena ya ini manusia gitu, bukan hantu lagi. Dan akhirnya beliau menyanggupi. Pak Andi pun mengantarkan calon haji tersebut, dan sesampainya di lokasi dia dibayar dengan sangat mahal, yaitu 100.000. 100.000 di 1990 sampai 1990-an itu merupakan uang yang nominalnya sangat besar ya. Mungkin kalau sekarang bisa jutaan. Seusai mengantarkan calon haji itu, pagi itu juga setelah Pak Andi sampai di rumah, Pak Andi mencari lagi si temannya yang kemarin menawari untuk mengantarkan ibu-ibu, dalam tanda kutip, ke sebuah pemakaman, yaitu pemakaman Kembang Kuning. Pak Andi pun menceritakan pengalaman semalam, sambil bertanya, "Kamu dapat dari mana itu penumpang semalam?" Nah, si teman ini menjawab bahwa dia nggak tahu. Jadi ketika dia sedang nongkrong ya sendirian, tiba-tiba dia ini dihampiri oleh sekelompok ibu-ibu berpakaian serba putih, berkerudung putih, dan ibu-ibu itu menyerahkan uang untuk minta tolong dicarikan tumpangan. Sampai saat ini masih tidak diketahui siapa penumpang Pak Andi malam itu. Wallahu alam, sekian. Terima kasih sudah mendengarkan.